Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riko dari Cikarang. Masya Allah. Yang perlu saya pertanyakan di sini yaitu tadi kaidah halal haram pada poin keempat, yaitu haram itu apa? Tadi Pak Ustaz membeberkan bahwa haram itu adalah hal yang kotor atau yang membahayakan meskipun tingkat ilmu pengetahuan belum sampai. Di seminar ini saya akan mungkin bertanya atau memasukkan di mana haram obat yang kita harus makan, ada obat yang halal dan haram. Tapi di sini tidak dicantumkan untuk minumnya. Yang saya pertanyakan adalah apakah minuman yang masuk dalam hal haram ini seperti kita ketahui, kita sering mendapatkan, kita mencari atau mendapatkan minuman yang katanya dari label halal atau haramnya itu ternyata di sekeliling kita banyak juga air yang tidak baik. Karena saya di sini menyoroti hal yang haram ini. Tapi kalau saya masuk di sini kurang toyib saja, kalau masuk kurang baik. Tapi kalau di sini Pak Ustaz mengatakan bahwa haram itu adalah hal kotor dan membahayakan, ini sepertinya saya harus menyampaikan, karena setelah saya pelajari apa itu air yang di sekitar kita yang kita konsumsi, ternyata itu masuk kategori yang tidak toyib, itu tidak baik. Yang kita minum bisa kita uraikan, karena dari ilmu pengetahuan ternyata kita bisa menguraikan sangat sederhana sekali bagaimana air itu sebaiknya yang kita minum, air apa sih sebenarnya. Demikian yang saya pertanyakan adalah masukkah ini hal ini tidak toyib atau masuk haram kalau hal ini bisa terdeteksi oleh ilmu pengetahuan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman hafizakumullah. Jadi logika menentukan halal dan haram itu Bapak Ibu sekalian, pertama adalah muntolaknya, titik tolaknya itu Quran dan Sunnah. Kemudian ketika hadir penemuan atau ilmu pengetahuan atau teknologi, itu sifatnya membantu, bukan merubah hukum Allah. Jadi ketika air dikatakan halal, dan air itu sebuah kehidupan, ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, maka air yang halal ini tidak akan berubah menjadi haram hanya karena penelitian atau pengetahuan. Itu artinya perkara nanti air umpamanya tercemar oleh hal yang merusak air, nah itu masalah lain. Tapi kalau sudah namanya air al-ma, idza utliqal ma, ketika air disebut air ya halal. Nah, nanti ketika haram itu mungkin airnya sudah ada campuran barang haram, barang najis dan sebagainya. Nah, itu baru yang menjadi haram itu ya. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai ilmu pengetahuan menghakimi Islam. Yang benar Islam yang menghakimi ilmu pengetahuan. Itu ya. Dan kalau ilmu pengetahuan itu benar, pasti tidak akan bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Jadi ada kaidah ya, kalau ilmu itu sahih pasti tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Itu artinya. Jadi yang dicurigai jangan hukum Islamnya, tapi yang dicurigai itu ilmu pengetahuannya. Karena ilmu pengetahuan itu hasil daripada ya kreasi dan produksi manusia, sementara hukum Allah ya baik dalam Quran atau Sunnah itu datang dari Allah. Itu artinya. Jadi tetap ilmu pengetahuan sangat berguna, tetapi bukan dalam rangka menggantikan Islam, kecuali hal-hal yang belum disebutkan dengan Quran dan Sunnah. Hal-hal yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, umpamanya Pepsi seandainya ada sesuatu, atau Coca-Cola dan sebagainya. Ini kan gak ada dalam Quran itu. Bi'alamu bi'anna cola halal, gak ada kan? Nah, berarti ini butuh penelitian, karena sudah keluar dari istilah air, sudah bukan air yang dimaksudkan dalam Quran dan Sunnah. Karena ini kan air.
Nah, kalau Coca-Cola sudah campurannya macam-macam. Nah, ini di sini ilmu pengetahuan sudah barang tentu sangat berguna untuk menentukan halal dan haramnya Coca-Cola. Itu ya. Dan itu melibatkan ahli pangan, tidak cukup ulamanya saja, karena ulama tidak tahu zat-zat yang berkaitan dengan pola-pola dan ini sudah contoh. Maksud saya, pertanyaan saya adalah hal yang air yang bercemar. Saya masuk ke sana. Ya. Iya, berarti kalau yang tercemar betul itu masuk ya. Kalau yang tercemar ini masuk. Makanya masukan akhirnya penting. Kenapa di dalam hadis dikatakan istanibu ya as-salat, ya, jauhilah 3 perkara yang mengundang laknat. Nah, ini penting, akhirnya mengingatkan saya. Apa 3 perkara kalau dilakukan itu mengundang laknat? Yaitu al-buras, ya, buang air atau buang air kecil atau besar, saudara sekalian, di tempat yang ya, tempat air, sungai atau apa, ya. Atau, kenapa? Itu diharapkan nanti akan dijawab. Kemudian buang air kecil atau besar di bawah di bawah pohon, ya, di bawah pohon fidil. Itu juga dilarang oleh Islam. Ya. Kemudian selain tempat air, kemudian dil, ada satu lagi, hadisnya supaya nggak ngarang-ngarang hadis kita. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Hakim dan Baihaqi mensahihkan bunyinya ittaqu al-mala'in ats-tsalath, hindari 3 perkara yang mengundang laknat, yaitu yang pertama adalah, ya, saudara sekalian hafizakumullah, buang air kecil atau besar di tempat-tempat, ya, saudara sekalian, ya, tempat-tempatnya air, sungai, gang, ya, parit. Yang kedua di jalanan, di tariq. Yang ketiga wadil, dan dalam tempat-tempat yang ada, ya, dilnya, ya, ada pohon-pohonannya yang rindang, ya, itu jangan sampai terjadi. Ternyata setelah diteliti dalam ilmu pengetahuan, kenapa itu dilarang? Buang kotoran sembarangan saja. Itu penyebab utama adanya wabah penyakit yang, ya, wabah penyakit yang menular. Itu akhirnya. Ini jawaban dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang disampaikan diperkuat oleh hadis ini, sehingga kita jangan sampai anak-anak kita ajari, apalagi ketika camping dan sebagainya, jangan sembarangan buang air kotoran dan sebagainya, karena itu menyebabkan wabah. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi. Meskipun di saat itu ilmu pengetahuan belum sampai, tapi tetap kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Walaupun pada waktu yang munculnya hadis ini, mungkin sahabat belum tahu apa bahayanya. Ketahuan baru sekarang. Yang munculnya wabah yang di mana-mana, di antaranya karena kotoran itu ada di mana-mana. Itu saudara hafizahullah. Ini saja ya. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi, justru yang apa aku sampaikan ya diperkuat oleh hadis Nabawi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Baihaqi dari Hakim. Nah, masih ada nih?